kita selanjutnya yaitu kita mempelajari yang namanya potensial sel. Potensial sel ya. Potensial sel itu apa? Potensial sel ini adalah beda potensial listrik ya, beda potensial listrik antara dua unsur seperti itu ya. Antara dua unsur. Jadi ini beda potensial listrik ya. Potensial sel ini disimbolkan dengan E sel. Nah, E sel. Potensial sel ini bisa kita hitung dengan dua cara. Yang pertama tentu dengan percobaan ya menggunakan voltmeter ya. Menggunakan ya percobaan sel volta ya, sel volta diukur dengan voltmeter sama nih kayak gini. Nah ini kan ada voltmeter. Nah percobaan kayak gini, dilakukan percobaan kemudian diukur ya voltasenya berapa ya, ini satuannya nanti volt ya, volt seperti itu diukur ya pakai voltmeter atau namanya nanti potensiometer gitu ya. Nah kemudian yang kedua ya, ini dengan data ya, data potensial elektrode standar ya, potensial elektrode standar ya, potensial elektrode standar atau simbolnya ini ya E kemudian ada atasnya, nah kayak gini ya. Maaf yang ini keliru, ini di atasnya sini nih, sorry. Nah gitu ya, data potensial elektrode standar. Oke, yang pertama tadi dengan percobaan dengan sel volta kemudian diukur menggunakan voltmeter. Yang kedua adalah dengan apa? Data potensial elektrode standar ya. Nah potensial elektrode standar itu apa ya? Jadi gini, pengertiannya potensial elektrode standar itu adalah potensial sel ya yang dia dibandingkan dengan hidrogen sebenarnya, dengan hidrogen dalam kondisi standar dengan tekanan 1 atm dan juga suhunya nanti 25 derajat Celcius. Jadi suatu unsur tertentu ya, kemudian nanti dibandingkan dengan hidrogen kemudian diukur dengan voltasenya berapa, nah itu disebut dengan potensial elektrode standar. Kalian nggak usah bingung ini gimana caranya nyarinya, ini sudah dicari oleh ilmuwan ya, potensial elektrode standar itu sudah dicari oleh ilmuwan ya. Nanti kalian lihat saja tabel yang ada di bawah berikut ya, di open learning akan kita kasih tabel potensial elektrode standarnya ya. Misal nih ya, kita bisa melihat beberapa data potensial elektrode standar seumpama Mg 12 ya. Berapa unsur ya, kita tuliskan beberapa potensial elektrode standar, beberapa unsur Mg 12 tambah 2 elektron seumpama menjadi Mg. Potensial elektrode standarnya ini min 2,37 volt nah, seumpama. Kemudian ada data lagi seumpama Zn seumpama Zn 12 tambah 2 elektron menjadi Zn. Potensial elektrode standarnya min 0,0
76 volt ya. Kemudian 2H plus ditambah 2 elektron menjadi H2 ya. Ini potensial elektroda standarnya 0 ya. Kenapa 0? Karena ini hidrogen itu yang dijadikan standar untuk membandingkan voltase unsur yang lainnya. Makanya di sini hidrogen itu dia ditulis 0 ya, seperti itu. Karena dia standarnya itu hidrogen ya. Kemudian seumpama unsur yang lainnya misal misal Ag plus ya, Ag plus tambah elektron menjadi Ag. Ini potensial elektroda standarnya adalah plus 0,80 volt ya. Kemudian ada AU seumpama AU 3 plus AU aurum ya, tambah 3 elektron menjadi AU. Potensial elektroda standarnya adalah plus 1,52 volt seperti itu ya. Nah, dari sini ya, dari data ini hanya beberapa data ya. Data ini ya, kita bisa lihat ini ya perbedaannya ya. Di sini perbedaannya, di sini ada yang minus dan juga ada yang positif ya. Ini sebenarnya hanya tanda saja ya, hanya tanda saja. Jadi ketika dibandingkan dengan hidrogen, maka yang minus, yang voltasenya minus ini ya, yang voltasenya minus ini dia akan cenderung lebih mengalami ya teroksidasi ya. Sedangkan yang dia voltasenya positif ini cenderung mengalami terreduksi. Jadi unsurnya itu cenderung mengalami tereduksi, sedangkan yang minus ini dia cenderung nanti mengalami oksidasi ya. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya data yang disajikan oleh para ilmuwan itu ya, dia datanya adalah data reduksi. Ini data reduksi ya, data reduksi ya. Makanya juga ada yang menyebut potensial elektroda reduksi standar gitu ya, ada yang menyebut seperti itu ya. Tapi yang terkenal adalah potensial elektroda standar. Jadi ada yang menyebut potensial reduksi standar gitu ya. Gitu ya. Jadi cara menentukan potensial sel ada dua. Yang pertama percobaan, yang kedua data potensial elektroda standar. Data potensial elektroda standar ini sudah diketahui atau sudah dituliskan ya. Nah, maka bagaimana caranya? Ya, oke, ini saya hapus dulu ya, yang saya tulis dulu yang ini mengalami semakin negatif ini mengalami teroksidasi ya, teroksidasi nggak kelihatan ya. Oke. Teroksidasi, sedangkan yang dia positif nanti semakin positif dia semakin mudah mengalami terreduksi seperti itu. Nah, ini saya hapus. Nah, dari data potensial elektroda standar ya, kemudian kalian nanti bisa menentukan potensial selnya ya dengan suatu rumus ya, potensial selnya dengan suatu rumus ya, potensial selnya dengan suatu rumus. Rumusnya apa? Rumusnya potensial sel sama dengan ya
potensial elektrode standar yang ada di katoda dikurangi potensial elektrode standar yang ada di anoda. Ya. Atau bisa kita tulis potensial sel, ya, potensial sel standarnya itu sama dengan potensial elektrode standar katoda, itu berarti yang mengalami reduksi, dikurangi potensial elektrode standar yang mengalami oksidasi. Seperti itu ya, ini sama aja. Oke, sama aja ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas suatu contoh soal.